Bab 221, Pria Misterius. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Berjuang. Yesuan menggertakkan giginya dan bersiap untuk upaya putus asa. Naga itu hanya berjarak 100 meter darinya. Cakar naga yang tajam, aku takut merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Namun, dia dapat langsung mengintegrasikan garis keturunan teratas hanya dengan satu pikiran. Namun, itu tepat pada waktunya untuk milenium ini. Melihat binatang, itu menyakiti orang. Tiba-tiba mabuk berat, jatuh ke telinga Yesuan, menundukkan kepalanya tiba-tiba. Dia memperbaiki matanya dan melihat bahwa naga yang mengejarnya kehilangan satu sayap. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa naga ini memiliki dua sayap, tetapi sekarang, bagaimana mungkin hanya satu sayap yang tersisa? Hei, naga itu menggeram, dan salah satu sayapnya terluka. Sekarang sudah bagus, dan sekarang sayap yang terluka langsung terpotong. Kepalanya yang besar menoleh dan menemukan seorang pria berpakaian putih, tidak jauh dari langit. Yesuan juga melihat ke masa lalu dan langsung terkejut. Bagaimana situasinya? Bahkan jika seseorang berdiri di udara secara langsung, apakah ini pas? Hei, naga itu menjerit lagi dan bergegas menuju pria berkulit putih itu. Sebagai naga yang sombong, ia malah dilukai oleh manusia. Sungguh memalukan. Hei, ada naga di daerah ini, berani mengaum padaku. Pria itu berdiri di udara, tidak berkedip dan tidak bersembunyi, hanya melihat cakar naga itu mencengkeramnya. Yesuan Yuan mendongak dan tidak ingin melewatkan gambar apapun. Saat berikutnya, ia terkejut lagi. Ia benar-benar melihat bahwa naga itu langsung dipukuli oleh pria itu. Ya Tuhan, menerbangkan naga dengan pukulan, apakah ini benar-benar manusia? Yesuan melihat bahwa matanya jatuh. Bahkan jika naga ini ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya tidak harus mencapai puncaknya, tetapi itu juga sangat buruk. Pada saat ini, dinasti Song juga bergegas melihatnya berdiri di sampingnya. Lihatlah binatang buas, mati, pedang kematian. Suara seorang pria parubaya bergema di udara. Kemudian, ia membanting seorang penembak jitu dengan meremehkan. Penembak jitu itu berwarna ungu hitam, yang tampaknya sangat lambat dan tampaknya sangat cepat. Naga itu tidak bersembunyi dan langsung hancur. Kemudian, tubuh naga yang berwarna merah terang itu menghitam, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti kelopak. Film itu mati setelah beberapa detik. Setelah beberapa detik, ia berubah menjadi abu dan pergi bersama angin. Apa ini seni bela diri? Yesuan terkejut. Pada akhirnya, pria parubaya berkulit putih ini tidak hanya mampu berdiri tegak, tetapi juga membunuh naga itu dengan pedang, dan itu bukan metode konvensional. Angin di malam hari sangat besar, dan abu yang dibentuk oleh naga itu dengan cepat tertiup pergi. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian putih adalah yang pertama, dan jatuh ke Yesuan. Kemudian dia melangkah maju dan tiba-tiba muncul di depan Yesuan. Dia masih berdiri di udara, sekitar 5 meter dari tanah. Nak, aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu ingin berterima kasih padaku? Pria parubaya berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Yesuan mendengar kata-kata itu dan dengan cepat mengepalkan tangannya, terima kasih atas bantuanmu. Haha, hanya kata terima kasih. Pria parubaya berpakaian putih itu tertawa lagi. Yesuan tertegun, mengerutkan kening, para pendahulu adalah orang-orang berpangkat tinggi, tetapi anak itu baru pertama kali menjadi dewa, aku khawatir aku tidak bisa membalas para pendahulu. Lelucon macam apa, pedang untuk membunuh naga yang sebanding dengan dilema, bagaimana kamu bisa menjilati apa yang ada padanya? Tidak, kamu bisa, kata pria parubaya berpakaian putih itu. Yesuan mendongak dan menemukan bahwa pria parubaya berpakaian putih itu jatuh tertelungkup dengan Song Chongjing. Tiba-tiba, Yesuan mengerti apa yang diinginkan pria parubaya berpakaian putih itu. Senior, kalian bisa melakukan apa saja, dia tidak bisa. Kata Yesuan penuh terima kasih. Dia juga sangat bingung di dalam hatinya, pria yang begitu tinggi, wanita mana yang tidak, mengapa kamu melihat dinasti Song? Pria parubaya berpakaian putih itu hanya melihatnya sebentar. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa lama, dia tertawa, kamu bilang, apa saja bisa. Termasuk hidupmu. Hidup. Yesuan sekali lagi mandek dan sedikit ragu-ragu. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja lolos dari kejaran naga, dan dia bertemu dengan ahli jalan berlubang lainnya. Baiklah,
jika para senior menginginkan hidupku, ambil saja. Ye Xuan menggertakkan giginya dan mengangguk. Dinasti Song di ujung tanduk sudah penuh dengan air mata, dan Ye Xuan bersedia mengorbankannya untuk melindunginya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki status tinggi di hati Ye Xuan. Pada titik ini, dia sudah siap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun, ketika dia siap untuk berbicara, pria parubaya berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, "Ya, bagi seorang wanita, bersedia mengorbankan diriku sendiri, ada orang yang ingin melindungi, dan tidak akan salah jalan di masa depan. Aku hanya bercanda, aku hanya berpikir bahwa kamu sedikit seperti temanku. Jika tidak, bahkan jika dinasti ini akan hancur, itu tidak ada hubungannya denganku." Setelah mendengar ini, batu besar yang menggantung di hati Ye Xuan juga hancur. Ternyata itu hanya seorang pejalan kaki, dan aku melihat orang-orang seperti teman. Terima kasih atas para pendahulumu. Ye Xuan dan Song Chongjing mengucapkan terima kasih padanya serempak. Jangan berterima kasih padaku, aku berkata bahwa aku tidak akan semena-mena. Nak, sekarang kamu berutang budi padaku, jika kamu dapat bertemu lagi di masa depan, aku harap kamu dapat mengingat orang ini. Pria parubaya berkulit putih itu berkata sambil tersenyum. Anak itu harus ingat, Ye Xuan bergegas kembali. 4 alam dewa, beri dia waktu, dia juga bisa mencapainya. Haha. Aku baru saja membicarakannya, dunia ini besar, bagaimana aku bisa melihatnya dengan mudah. Pria parubaya berpakaian putih itu tertawa beberapa kali. Ye Xuan merasa ada yang tidak beres. Dia mendongak dan mendapati bahwa pria parubaya berpakaian putih itu telah menghilang. Tawa itu datang dari segala arah dan dia tidak tahu harus kemana. Palung, seperti hantu, membuatku takut. Ye Xuan diam-diam berteriak. Hanya saja dia benar-benar takut pihak lain tiba-tiba menembak, membuatnya sama seperti naga. Untungnya, itu hanya lelucon. Ye Xuan, suara lembut dan halus Song Tingjing jatuh ke telinga Ye Xuan. Ketika dia menoleh dan melihatnya, dia mendapati bahwa wajah sebelumnya sudah tertutup hujan dan wajahnya menangis. Bagaimana kamu begitu bodoh? Song Chongjing memeluk Ye Xuan, menangis sekilas dan mati untuk hidup. Dada yang menjulang tinggi itu hanya menempel di tubuh Ye Xuan, dan tiba-tiba membuat suasana hati Ye Xuan menjadi lebih baik. Ada berkah di akhir, dan inilah berkahnya. Ye Xuan mencengkeram pinggang Song Chongjing dengan satu tangan dan dengan lembut membelai kepalanya, menghibur, "Jangan menangis, pria itu tidak menonjol saat ini, kalau begitu, sekarang kita tidak baik-baik saja, hanya alarm palsu satu lagi. Jangan lakukan ini lain kali, mati bersama dan mati." Song Chongjing mendongak, air mata mengalir seperti manik-manik yang patah, wajahnya ditutupi dengan air mata, dan Ye Xuan Xin menangis. "Jalan, pergi bersama," Ye Xuan berkata sambil tersenyum, "ini akan dikatakan. Nanti, sekarang kamu ingin memberiku hadiah." Setelah selesai, dia meletakkan wajahnya di samping. Song Chong segera mengerti arti Ye Xuan, langsung mengangkat jari kakinya, dan berteriak ke sisi wajah Ye Xuan dan menciumnya. Benar, Ye Xuan sangat menyenangkan, membelai rambut Song Chongjing. Kapan dia berpikir bahwa akan ada kecantikan tingkat dewi yang memeluknya? Di dunia terakhir, dia bahkan tidak memikirkannya, benar. Pada saat ini, Song Sung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Xuan dengan air mata di matanya. Dia berbisik, "Pendahulu tampaknya mengenalmu." "Baiklah, aku melihatnya." Ye Xuan mengangguk, 4 dunia surga dan bumi dan rasio Tiongkok Israel dianggap langka. Langit dan bumi lemah, dan mereka tidak akan dilahirkan dengan bakat para master. Jadi para pendahulu jelas tidak bepergian, tetapi mengabdikan diri kepadaku. Teman mulut pendahulu mungkin berhubungan dengan ayahmu. Song memotong menambahkan, 8 dan 9 tidak terpisah satu sama lain. Namun, tingkat kekuatannya berapa, bisakah dia berdiri tegak? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Dinasti Song juga menggelengkan kepalanya, "Aku tidak begitu tahu. Aku hanya bisa kembali dan bertanya kepada master." Masternya adalah para tetua Ling Xiaofu, yang terkuat di Didan, lebih baik dari kakeknya Song Cheng, mungkin belum tentu. Binatang buas ini juga mencari kematian, bahkan mencoba mengendalikan naga, itu harus dihancurkan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia menoleh dan menatap kaisar, di sana sudah ada lautan api, diperkirakan rumah harta karun Raja Dinasti Tang telah terbakar habis. Bagaimanapun, naga itu keluar dari bawah istana. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Song Chongjing menatap Ye Xuan dengan matanya yang besar. Saat ini, dia menerima Ye Xuan dan menganggap Ye Xuan sebagai rezeki hidupnya. Pergi ke istana dinasti Tang untuk melihat apakah ada hal-hal baik, lalu pergilah ke dinasti Songmu. Ye Xuan berkata dengan santai. Meskipun naga itu berlari keluar dari istana, mungkin ada keuntungan yang tak terduga. Oke, Song Caijing mengangguk sedikit, dan sedikit rona malu muncul di wajahnya. Ye Xuan akan pergi ke dinasti Song. Bukankah dia akan menemui keluarganya? Kemudian, Ye Xuan mengantar Ling Dapeng ke istana dan berjalan berputar-putar. Istana itu benar-benar lautan api, bahkan di udara bisa merasakan panas yang mengerikan. Nyala api naga itu mengerikan. Bahkan jika tidak ada yang terbakar, itu bisa memakan waktu beberapa hari. Jika ada sesuatu, itu dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, istana akan segera terbakar menjadi abu dan menjadi gurun. Ye Xuan tidak berani menyentuh api dengan mudah, jadi saya pikir tidak apa-apa, pergi langsung ke dinasti Song Agung. Hubungan antara dinasti Datang dan dinasti Song tidak baik karena berdekatan. Namun, dengan kecepatan Ling Qiao Dapeng, Ye Xuan juga terbang selama seminggu sebelum tiba di Kaisar dinasti Song. Sepanjang perjalanan, dinasti Song juga diamati dengan cermat. Dinasti Song Agung juga memiliki bara api binatang buas, dan ada banyak pasang surut binatang buas. Namun, ketika berita itu disampaikan ke Ling Qiao, kota Song segera pergi ke dinasti Song dengan seorang penguasa Song dan sekelompok penguasa. Oleh karena itu, dinasti Song Agung telah melewati bencana dan sedang dalam pembangunan. Pada saat ini, di luar kota kekaisaran dinasti Song Agung, Ling Dapeng adalah utusan Ling Xiaofu. Tunggangan Ling Xuan pada Ling Xuan sedikit menurun, dan Song Chongjing sengaja menunjukkan kepalanya. Itu adalah Yang Mulia Putri. Kelompok penjaga di bawah melihat dinasti Song dan langsung dilepaskan. Bahkan jika orang lain ingin terbang langsung ke kota kekaisaran, mereka tidak berani menyerang. Song Agung kembali. Haha, Ye Xuan berteriak beberapa kali ke bawah. Tetapi suaranya belum turun, Ye Xuan merasakan sakit di pinggang, diikuti oleh lagu dinasti Song, kamu orang jahat, tidak boleh bicara omong kosong. Keduanya mengendarai Dapeng yang hancur dan jatuh langsung ke istana besar yang indah. Ayah, aku akan kembali. Song Chongjing melompat turun dari Ling Dapeng dan berlari masuk. Tim di pintu tidak menanggapi. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Dia agak iri, dan dengan kekuatannya saat ini, dia dapat sepenuhnya membangun dinasti, dan kemudian duduk di atas 3.000 yang cantik, dengan ribuan orang. Sayangnya, ini bukan kehidupan yang diinginkannya. Mimpinya saat ini adalah menjadi ahli top, bukan kaisar negara. Ye Xuan mengikutinya, dan setelah pengenalan dinasti Song, istana ini adalah tempat di mana keluarga Song membahas pertemuan tersebut. Rata-rata orang tidak bisa masuk. Segera, mereka melihat puncak dinasti Song Agung duduk di istana. Santou, kamu kembali. Iya. Ye Xuan, kamu juga di sini. Kota Song, yang duduk di kursi pertama, berkata dengan aneh. Pada saat yang sama, mata semua orang juga tertuju pada dinasti Song dan Ye Xuan. Paman dan paman baik, Song Chongjing berkata dengan hormat. Ini adalah keluarga Song dari dinasti Song. Keluarga Song ini telah diwarisi selama ribuan tahun. Seluruh keluarga sangat besar, ada ratusan orang dalam garis keturunan langsung. Duduk di sini adalah tugas tingkat tinggi dari seluruh keluarga Song. Ye Xuan belum pergi, dirasakan bahwa beberapa saham tidak lemah, setidaknya 10,5 langkah danyuan, sedangkan yang lain, mereka juga merupakan puncak Xuanjing sejati. Namun, mereka umumnya setengah baya dan lebih tua, dan tidak banyak orang muda. Saya telah melihat para pendahulu Anda. Ye Xuan juga dengan hormat mengepalkan tinjunya. Song Chongjing membawa Ye Xuan langsung ke sisi Song Cheng. Kemudian, Song Cheng tersenyum dan berkata, Santou, kali ini kamu putih, dan binatang buas di dinasti telah diberantas. Kakek, gerakanmu terlalu cepat. Ketika kami mengambil tugas, kuota sudah penuh, jadi kami pergi ke dinasti Datang. Kami baru saja datang dari dinasti Datang. Kata Song, oh, dinasti Datang, bagaimana situasi di sana? Seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah kaisar dinasti Song, Song Zheng. Song Chongjing menjawab, ayah, dua raja dinasti Tang, telah dibunuh oleh kami berdua. Begitu ini dikatakan, lusinan orang di istana semuanya terkejut. Dua binatang buas misterius.
Tampaknya keberuntungan dinasti Tang agak lemah, dan sebenarnya ada dua binatang buas misterius. Anda tahu, hanya ada satu di dinasti Song besar. Namun, mereka juga mengerti bahwa kesemek harus dicubit dengan lembut, dan dinasti datang adalah yang terlemah dari 4 dinasti besar. Namun, saat berikutnya, mereka menemukan titik kunci lain di dinasti Song. Taro, kamu bilang dua binatang misterius itu telah kamu bunuh. Song Cheng juga sedikit terkejut. Ya, kakek, lihatlah keadaanku saat ini. Song Chongjing berkata bahwa tiba-tiba dan Yuan yang murah hati keluar. Song Siti merasa sedikit, seluruh bola mata keluar dan berseru, dewa dan... Yah, aku sudah menerobos ke para dewa. Sebelum Yesuan memberiku dan 6 Yuan, kali ini memberiku binatang misterius. Song Chong menceritakan kisah itu lagi. Penonton tiba-tiba terbuka. Gatland, dinasti Song Agung akhirnya memiliki dewa kedua. Oke, itu hebat, haha. Song Siti tertawa beberapa kali dan buru-buru menoleh dan berterima kasih padanya. Yesuan, terima kasih banyak, dan aku akan menyerahkan binatang misterius kepada mentor. Petik 2. Para pendahulu sopan, mereka seharusnya dari keluarga mereka. Yesuan tersenyum dan mengucapkan sepatah kata. Keluarga sendiri, keluarga sendiri. Song Cheng, sedikit melirik, beberapa tidak mengerti. Wajah Song Ting tiba-tiba berubah, dan segera mengejutkan Yesuan, sebelum mereka berkata baik, sementara disembunyikan, tetapi tidak menyangka Yesuan benar-benar berkata bocor. Pada saat itu, dua rona merah muncul di wajahnya, dan kemudian dia menyelinap sepatah kata di telinga Song Cheng. Setelah mendengarkan Song Cheng, matanya cerah, dan dia tertawa lagi, haha, dari keluarga, dinasti Song saya memiliki dua dewa lagi. Sangat bagus, setelah beberapa saat, saya ada 4 dewa di dinasti Song Agung. Orang-orang ini dapat duduk di sini hari ini, dan mereka tidak bodoh atas nama mereka. Setelah mendengar kata-kata Song Cheng, mereka akan memikirkannya. Ternyata pemuda itu baik, berbakat, pasangan yang sempurna. Song Zeng di bawah sapuan janggut hitam, tersenyum. Dinasti Song yang berpotongan tipis tidak dapat menahan lemparan seperti itu, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Kakek, jangan katakan ini dulu, saudaraku juga memurnikan binatang buas yang misterius. Ya, setelah binatang misterius itu dibunuh olehku, aku memberi Nedan sebuah keputusan. Setelah 1 atau 2 bulan, itu seharusnya cukup untuk menerobos ke dalam masyarakat. Song Cheng mengangguk. Dinasti Song tiba-tiba memiliki 3 dewa lagi, yang merupakan peristiwa yang membahagiakan, dan itu adalah 3 kebahagiaan. Kemudian, dinasti Song mulai menceritakan kisah hari-hari ini. Ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi pada Kaisar dinasti Tang, semua orang yang hadir terkejut. Naga terbang, di bawah Kaisar dinasti Tang, bahkan seekor naga pun ditekan. Aku tidak dapat memikirkannya, aku benar-benar tidak dapat memikirkannya. Di dinasti Tang yang kecil, sebenarnya ada seekor naga yang terluka. Dinasti Tang ini benar-benar besar, dan ia mencoba mengendalikan seekor naga terbang. Song Cheng menggelengkan kepalanya, sepertinya markas besar para dewa binatang itu seharusnya berada di dinasti Datang. Santou, bagaimana keadaan naga terbang itu sekarang? Song Zeng tiba-tiba bertanya. Ia dibunuh oleh seorang pendahulu yang lewat, benar, kakek, pendahulu itu menerbangkan naga itu dengan sebuah pukulan, dan mampu terbang di udara. Apa wilayah kekuasaannya? Song Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Cheng mendengar kata-kata itu, langsung berdiri dan berseru, apa? Terbang, yah, pendahulu ini bisa berdiri di udara. Song Chongjing mengangguk. Itu adalah orang yang sangat kuat yang sedang dalam dilema. Ketika kekuatan fisik orang yang berpikiran kuat dinaikkan ke tingkat tertentu, dia dapat menerobos situasi kekurangan gas. Setelah terobosan, dia dapat terbang di udara dan memukul naga terbang dengan pukulan. Kecil, dia takut dia akan dapat menusuk naga itu. Song Siti berkata dengan tidak percaya. Dia hanya seorang pria kecil, dan Cheng, masih ada jarak dengan daratan, belum lagi dengan surga dan para dewa. Namun, dia bingung, apakah itu sebuah kebetulan bahwa orang sekuat itu akan melewati dinasti Datang. Mendengar ini, semua orang yang hadir tampak penuh kerinduan. Bisakah orang terbang di langit? Sungguh hal yang keren. Para dewa berada di 4 alam, dan masih ada situasi yang ambigu di lingkungan. Lalu ada 2 alam. Aku tidak tahu tingkat orang yang tidak beruntung dan guru misterius itu.
Ye Xuan berkata dalam hati. Kakek, mari kita bicarakan keajaiban ini. Song Chongjing juga menjadi tertarik, melilit jalan Song Cheng. Orang-orang di bawah juga menonton dengan antusias. Meskipun mereka tidak diharapkan untuk menerobos ke para dewa, juga sangat baik untuk dapat mendengarkan mereka. Ketika mereka bisa, mereka dapat berbicara dengan anak-anak mereka dan mendengarkan keinginan mereka untuk berkultivasi. Oke, tapi aku tidak tahu banyak. Song Siti juga mengangguk, berkata, dikabarkan bahwa setelah orang-orang Tian dan Dacheng berkultivasi hingga puncak, mereka akan dapat mematahkan belenggu. Setelah terobosan, fisik akan sangat meningkat, dan minimal memiliki kekuatan naga, yang disebut kekuatan naga. Petik 2. Rata-rata orang berkultivasi hingga batasnya, dan itu adalah kekuatan Bailong. Pada saat itu, Anda dapat mencoba menerobos situasi yang ambigu. Namun, dikatakan bahwa beberapa jenius dapat melampaui kekuatan Bailong, mencapai 200 naga atau bahkan 300 naga. Orang seperti itu, satu kekuatan tinju sudah cukup untuk menghancurkan tanah. Dari terobosan para dewa hingga dilema, tubuh dan akan diubah menjadi naluri yang lebih kuat. Setelah menerobos dilema, Anda dapat menggunakan gas asli dalam tubuh untuk terbang, dan dapat terbang di udara. Bertarung, apa alam setelah situasi yang memalukan? Song Chongjing bertanya dengan penuh minat. Song Cheng melanjutkan, setelah belenggu, itu adalah dunia yang baik, dan kemudian para dewa, tetapi aku hanya pernah mendengar nama-nama kedua alam ini. Kakek, apakah kamu tahu apa pendahulunya? Song Tingjing bertanya, aku tidak tahu ini, tetapi dia setidaknya adalah seorang ahli kesombongan, dan dia telah mampu membunuh seekor naga dengan pukulan. Selain itu, seni bela diri yang mengubah naga menjadi abu terbang berada di luar pemahamanku. Song Siti tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia hanya orang yang bertubuh kecil. Namun, dia juga memiliki ilmu pengetahuan populer untuk Ye Xuan dan Song Chongjing, yang merangsang keinginan mereka untuk berkultivasi. Tidak, Ye Xuan seharusnya memiliki keinginan untuk meningkatkan. Hei, kamu bisa terbang dalam dilema. Keren untuk terbang ke langit dengan potongan itu. Saat memikirkan bisa pergi ke surga, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dan membunuh peningkatan yang aneh itu. Kemudian, para petinggi dinasti ini terus berdiskusi, dan Ye Xuan dibawa ke istana kecil tempat tinggalnya. Karena hubungan antara keduanya telah dipublikasikan, hal itu tidak perlu disembunyikan, dan tidak hanya ada satu ruangan di istana kecil dinasti Song. Awalnya, Ye Xuan ingin membawa ramuan obat untuk kalajengking besar, tetapi saya pikir setelah 2 bulan, penguasa Song akan menerobos ke para dewa, jadi saya pikir itu akan terjadi. Bagaimanapun, 5 miliar titik melahap, mahal. Kamu tinggal di sini malam ini, hubungi mereka ketika sesuatu terjadi. Song Chongzu membawa Ye Xuan ke sebuah kamar. Kamu tidak bersamaku. Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu orang jahat, memikirkannya, aku belum menemukanmu. Song memotong sedikit dengan licik. Pada hari Ling Qiao datang, Ye Xuan hampir memakannya, tetapi diselamatkan oleh suara naga. Kamu lihat, keluargamu menerimaku, apakah lebih baik membiarkanku memasak nasi mentah? Ye Xuan berkata, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pinggang ramping dinasti Song, tetapi dia mendengar bahwa dunia lebih terbuka, bahkan jika tidak ada pernikahan. Telur yang buruk, kamu masuk, aku pergi. Song Chongjing tersipu, terbang menjauh seperti burung yang ketakutan. Ye Xuan sangat menyesalinya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu pada Ling Qiao datang sebelumnya. Namun, ini tidak apa-apa. Karena hubungan telah dikonfirmasi, apakah dinasti Song masih bisa berjalan? Baru saja, kali ini sejak keluar, dia juga dapat kembali ke Kekaisaran Xuanyang untuk melihat, omong-omong, membawa sesuatu yang baik untuk keluarga Ye. Dengan puluhan miliar poin menelan, Anda dapat mengambil sedikit saja dan Anda dapat meningkatkan keluarga Anda ke roh sejati setelah tinggal di dinasti Song selama 3 hari. Ye Xuan juga pergi meninggalkan Ling Qiao datang. Kali ini dia pergi ke Kekaisaran Xuanyang dan Song Chongjing. Saat ini, Ling Xiao datang telah memasuki Kekaisaran Xuanyang. Taro, jangan gugup, istri jelek itu akan melihat mertuanya cepat atau lambat, dan saat itu aku tidak akan berada di rumah. Ye Xuan dengan lembut membelai rambut wanita cantik di sampingnya. Setelah mendengar ini, Song Chong langsung berkata, siapa kamu yang jelek? Haha, itu hanya metafora. Tentu saja kamu tidak jelek.
Ye Xuan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru membantah. Mereka memasuki Kekaisaran Suanyang hanya dalam beberapa menit, dan Ling Xiaodapeng telah terbang ke puncak kota Lianyun. Tiba, Ye Xuan berdiri dan menatap kolam kota besar di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sudah setahun sejak aku menjadi kota besar. Dia ingat bahwa dia meninggalkan kota Lianyun sebelum tahun itu, lalu pergi ke Yunzong yang retak, pergi ke kota Nanlin, lalu ke Kaisar, dan akhirnya ke rumah Ling Qiao. Sekarang pikirkanlah, dan aku harus merayakan tahun baru. Song Chongjing juga berdiri, dan ekspresi gugup dan malu jatuh ke mata Ye Xuan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Namun, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan berkata, benar, aku lupa memberitahumu sesuatu, aku sudah menikah sebelumnya. Apa, kamu sudah bertunangan? Kamu membiarkanku menjadi pengemis. Song Chongjing berseru sekaligus, dan bahkan mengajukan dua pertanyaan, percikan api telah menyembur di mata. Jangan gugup, lupa memberitahu kamu, pertunangan itu adalah teman bermain ketika aku masih kecil, tetapi pada saat itu dia tidak ingin menikahi monster jelek, jadi anggap saja aku sebagai perisai. Ye Xuan dengan cepat menjelaskan bahwa dia merasa bahwa dinasti Song harus menghunus pedang. Song Chongjing mendengus, penjelasan ini masih memuaskan, tetapi dia tidak mempermasalahkan berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Xuan, selama dia tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, ayahnya memiliki lebih dari selusin wanita yang memalukan, dan saudara laki-lakinya telah menikahi 3 pangeran. Tentu saja, ada persyaratan selain tidak mengecewakannya, yaitu, dia tidak boleh dibiarkan menjadi kecil. Baiklah, ayo lanjutkan. Ye Xuan tersenyum, lalu dengan lembut mengangkat dinasti Song, yang terakhir juga terbiasa melingkarkan lengannya di leher Ye Xuan. Saat Ye Xuan melompat dengan lembut, mereka langsung jatuh dari udara. Setelah 2 detik, mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Dimanapun mereka jatuh, itu adalah halaman keluarga Ye, dan ada tepat 3 orang setengah baya di halaman. Ketiga orang setengah baya itu sedang merundingkan beberapa masalah, dan tiba-tiba sebuah suara keras membuat mereka takut setengah mati. Mereka menoleh dan mendapati salah satu dinding halaman telah runtuh, asapnya mengepul, lalu 2 sosok keluar dari sana. Aku kembali. Ye Xuan keluar dari asap dan berkata sambil tersenyum. Ketiga orang di halaman ini adalah Ye Zhang, Sue Hai, dan Lin Ming. Ye Zhang juga mengira ada pencuri yang menyelinap ke keluarga Ye. Aku tidak menyangka Ye Xuan kembali. Kemudian, ketiga pria itu serentak menatap wanita berkulit putih di belakang Ye Xuan. 3 paman baik. Song Chongjing sedikit gugup dan berbisik. Ye Xuan, ini. Ye Zhang menatap Ye Xuan. Ye Xuan langsung memegang tangan kecil dinasti Song dan memperkenalkan, putri dari dinasti Song Agung. Tindakan ini membuat Ye Zhang memahami hubungan antara keduanya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Xuan, mereka hampir tidak pingsan. Putri dari dinasti Song Agung dan Agung. Aku telah memotong rumput, sebuah dinasti, tetapi bernilai ratusan, bahkan ribuan kekaisaran Suanyang. Dan Ye Jia, mereka hanyalah keluarga kecil di kekaisaran Suanyang. Di mata Ye Zhang, Ye Xuan telah tumbuh ke titik yang tidak dapat. Mereka bayangkan, datanglah, duduklah. Ye Zhang tertawa dan menutup mulutnya, lalu dengan cepat menarik Ye Xuan dan duduk. Bagaimanapun, itu adalah keluargaku dan aku segera mengobrol. Ye Xuan meninggalkan rumah selama setahun, dan bahkan kota Yuncheng telah mengalami perubahan besar. Keluarga kerajaan Suanyang juga sangat memperhatikan keluarga Ye dan mengirim banyak orang untuk membantu pembangunan. Tidak hanya itu, bahkan Ouyang Ming datang ke kota Lianyun untuk duduk. Kota Lianyun berkembang dengan sangat baik sekarang, dan sangat harmonis. Tidak ada yang terjadi, jadi Ye Xuan sangat tenang. Adapun Liu Er dan Sue Qingqing, mereka juga hidup dengan sangat baik. Mereka hanya cocok untuk kehidupan yang damai ini, jadi mereka tidak memiliki ketenangan pikiran. Kali ini, Ye Xuan membawa banyak hal baik. Selain sumber daya kultivasi dan seni bela diri tingkat prefektur tersebut, ada juga harta yang dipertukarkan dalam sistem fagositik, seperti meditasi kecepatan kultivasi, yang sebanding dengan penjaga puncak Suanjing yang sebenarnya. Meskipun kekaisaran Suanyang hanyalah kekaisaran kecil, akan selalu menjadi hal yang baik untuk menjadi kuat, untuk berjaga-jaga. Dengan ini, Ye, Sue dan Lin pasti akan menjadi salah satu keluarga paling kuat di timur.
Setelah meninggalkan Yezhang, Ye Xuan juga kembali ke halaman kecil tempat tinggalnya. Saya belum berjalan ke halaman kecil itu. Ada ledakan tawa dan tawa dari Yan Yan Yan. Jelas bahwa dua gadis kecil sedang bermain. Ye Xuan langsung mendorong pintu halaman dan berjalan masuk bersama Song Qingsu. Setelah dua gadis kecil di dalam melihat Ye Xuan, mereka juga langsung terbang ke arahnya. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Liu Er langsung berlari ke pelukan Ye Xuan, dan matanya merah karena kegembiraan. Haha, saya belum melihatnya selama setahun, dan Liu Er telah tumbuh banyak. Ye Xuan dengan lembut menyentuh kepala Liu Qingsu. Kamu bajingan, ketika kamu menjadi jenderal kota, tidak peduli dengan kami. Jangan kembali sekali-kali. Sue Qingqing berjalan dengan marah dan menunjuk langsung ke hidung Ye Xuan. Tidak mungkin, ketika waktunya sempit, saya langsung meninggalkan kekaisaran Xuanyang. Sekarang saya tidak akan kembali. Ye Xuan tersenyum, lalu dengan lembut menarik Song Qingsu yang berdiri di pintu dan memperkenalkan, "Perkenalkan, ini saudara perempuan saya Liu Er, ini, jumlahnya, juga saudara perempuan saya Sue Qingqing." Suaranya belum turun, Sue Qingqing tidak puas, "Siapa adikmu? Aku tunanganmu, hei, aku tahu kamu gelisah, kembalilah dengan seorang adik perempuan yang cantik setiap saat." Ye Xuan tertegun, dan dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di tahun baru, dia membawa kembali Guanlan. Saya tidak tahu, apakah Guanlan sekarang baik-baik saja. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia sampai di sana, dia pergi untuk membelah Yunzong dan melihat bahwa Guanlan belum kembali. Kamu hanya palsu. Selain itu, menstruasi juga tunanganku. Aku harus rukun di masa depan. Ye Xuan tersenyum licik. Dia sudah melihat mata dinasti Song. Dia juga tahu bahwa dinasti Song tidak boleh dibandingkan dengan Sue Qingqing, tetapi lebih merupakan kakak perempuan cantik lainnya di mulut Sue Qingqing. Kali ini, bahkan jika kamu membawanya kembali lain kali, aku akan membunuhmu. Sue Qing berkata dengan antusias, dia benar-benar pergi langsung ke dinasti Song, dan berkata dengan kerabat, "Saudari ini, kita masuk ke rumah dan bicarakan tentang dia." Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan itu benar-benar lebih cepat daripada mengubah wajahnya ketiga wanita itu langsung masuk ke dalam rumah. Ye Xuan tidak menindaklanjutinya. Ia memperkirakan bahwa ketiga tipu muslihat ini dapat dicetak satu demi satu. Bagaimanapun, itu adalah seorang gadis kecil. Benar saja, ia tidak menyangka. Setelah setengah jam, mereka seperti saudara perempuan, dan mereka berbicara dengan sangat baik. Setelah itu, Ye Xuan menukar dua benda kecil dari sistem fagositosis dan kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Liu Er, Qingqing, dua batu giok kecil ini dikenakan oleh kalian. Ketika kalian dalam bahaya, kalian dapat menyelamatkan hidup kalian. Ye Xuan menyerahkan dua potong Xiao Yupei. Dengan hadiah kembali, kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Sue Qingqing mengambil Xiao Yupei dengan sopan dan menemukan bahwa pengerjaannya sangat halus, dan cukup bagus untuk dikenakan di leher. Ini adalah jenis rasa malu lain yang dipertukarkan Ye Xuan. Jika dalam bahaya, itu akan memadatkan temperamen misterius, yang sebanding dengan puncak Xuanjing yang sebenarnya. Itu jauh lebih berharga daripada pelindung yang tingginya beberapa meter. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga secara khusus memilih metode latihan tingkat prefektur yang cocok untuk dipraktikkan oleh para gadis, dan juga mengadakan pertemuan besar lingkaran spiritual di seluruh Yejiabu untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Pada saat yang sama, ia memberikan dua giok meditasi kepada dua cangkul Liu Er. Tidak lama lagi kedua orang ini bisa menjadi master. Ye Xuan tidak meminta mereka menjadi sangat kuat, hanya ingin mereka memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa, dan kultivasi juga dapat meningkatkan harapan hidup, dan banyak manfaatnya. Beberapa hari setelah berlalunya tahun, Ye Xuan pergi ke Lingyun Dapeng untuk pergi ke Yunzong yang retak, tetapi mengetahui bahwa Guanlan belum kembali. Dalam keputusasaan, ia harus pergi ke Kaisar Xuanyang dan memberi Zhao Chongguang dan yang lainnya kedamaian, karena Zhao Pan dan Jiang Xian tidak kembali. Pada akhirnya, ia kembali ke kota Lianyun dan menanam beberapa rumput roh yang berharga di rumah Ye, Lin dan Sue untuk meningkatkan kekuatan langit dan bumi dan memfasilitasi pertemuan. Tahun lalu, Ye Xuan membawa Guanlan untuk kembali, tetapi sangat disayangkan bahwa Lan telah keluar dari latihan dan belum kembali. Sejujurnya, Ye Xuan masih merindukan Guanlan, bagaimanapun juga, Guanlan harus mengaku padanya. Saat memikirkan ini,
Ye Xuan datang ke udara, dan ingin menggali ke kuburan Zhou Chang untuk menggalinya, dan kemudian mencambuk makanan. Hanya mencambuk tubuh, dapat menyelesaikan kebencian hatinya. Ketika tahun baru tiba, usia Ye Xuan bertambah 1 tahun. Dia sudah berusia 17 tahun. Setelah akhir tahun, dia tinggal di kota Lianyun selama beberapa hari, dan kemudian dia kembali ke rumah Ling Qiao. Markas besar binatang buas telah dihancurkan, dan bara api lainnya tidak cukup untuk ditakuti. Tetapi kali ini, penyiangan harus dicabut, jika tidak, itu mungkin muncul lagi di masa depan. Song Siti dan Song yang berkuasa dan yang lainnya telah lama kembali ke Ling Qiao, yang lebih cepat dari Ye Xuan. Setelah Ye Xuan kembali ke Ling Xiaofo, para tetua Tai Sang mencarinya. Pada saat ini, dia sudah menyadari fakta bahwa dinasti Song menerobos ke ranah dewa. Dia langsung tertawa beberapa kali dan giginya tertawa. Dewa berusia 17 tahun, dan dewa berusia 18 tahun, kualifikasi ini benar-benar unik dalam sejarah Ling Qiao. Karena Ye Xuan telah menerobos ke para dewa, dia harus memulai. Apa yang harus dimulai? Tantang daftar tanah. Di daftar tanah-tanah, selain Jiang Yu, ada 4 dewa. Dengan kata lain, yang kelima hingga ke-10 adalah setengah langkah dan Yuanjing. Saya juga memilih untuk menantang keempat dewa. Bagaimanapun, ini adalah orang dari aliansi Tiongkok, jadi saya baru saja menemukan tantangan orang ke-10. Meskipun saudara ini juga merupakan aliansi Tiongkok, dia sangat senang mengakui kekalahan. Dengan cara ini, Ye Xuan dan Song Dianjing, mereka dipromosikan ke Istana Surgawi. Pada saat ini, Ye Xuan dan Song Chongjing datang ke Tianzifu dan tinggal di halaman yang sama. Kaki depan mereka baru saja jatuh, dan satu orang telah datang. Song Caijing berbalik dan mendapati bahwa dia adalah tuannya sendiri. Segera, dia dengan hormat berkata, "Tuan, bagaimana bisa Anda?" Yang datang adalah Zhou Yan, tetua tertua dari rumah Ling Qiao. Dia berjalan masuk ke pintu tanpa basa-basi dan tersenyum dan berkata, "Haha, aku sudah mendengar tentang Song yang lebih tua di masa lalu, dan kalian berdua telah melangkah ke dunia manusia." Oke, itu hebat. Mendengar ini, wajah kecil Song Xiaojing tidak bisa tidak berubah. Karena Zhou Yan mendengar tentang ini, dia pasti tahu hubungannya dengan Ye Xuan. Zhou Yan berkata, tetapi juga jatuh ke tubuh Ye Xuan, dan memancarkan sedikit warna terkejut, berkata, "Anakmu seperti ayahmu, itu luar biasa, sekarang kamu telah melangkah ke Istana Surgawi, tetapi tidak berarti kamu dapat masuk dalam 5 besar daftar, kamu masih harus bekerja lebih keras. Para pendahulu, dapatkah kamu memberitahu 5 besar dari saudara-saudara di daftar teratas?" Ye Xuan mengepalkan tinjunya, "Aku tahu bahwa kamu bergabung dengan aliansi Tiongkok. Baru hari kelima adalah orang yang longgar. Jika kamu tidak bergabung dengan kekuatan apapun, kekuatannya relatif yang terburuk. Jika kamu ingin menemukan motivasi, kamu harus membidiknya." Orang ini bernama Zhou Dongfeng, di tengah-tengah pria itu, kekuatannya luar biasa, menggunakan 1 tangan dan 2 pedang, kultivasinya adalah 36 pedang dari latihan tingkat prefektur. Zhou Yan berkata dengan santai, "Dalam daftar hari, ada beberapa jenius super, dan ada orang yang mengajarkan bahwa pemimpin aliansi Tiongkok, pemimpin daftar hari itu, belum lagi bahwa itu telah mencapai tanah. Adapun Jiang Yu kedua dan ketiga dan keempat, mereka bukan orang biasa, dan mereka telah menerobos ke Dacheng. Dan Zhou Dongfeng kelima ini hanya seorang pria menengah, dan relatif baik untuk dicubit. Di tengah kehidupan pria itu, aku mengerti." Ye Xuan mengangguk sedikit. Jika itu sebanding dengan binatang misterius di tengah dan, itu sangat mudah baginya. Tetapi ini, bagaimanapun juga, Ling Xiaofo, jadi dia tidak 100% yakin. Meskipun tidak ada 100%, setidaknya 80%. Dia sudah siap untuk menantang Dongfeng minggu ini. Baiklah, ini bahan-bahan dari 20 gerabah dan 306 yuandan. Jika kamu sedang memurnikan, kirimkan kepadaku. Benar, kamu harus mengendalikan beberapa, jangan menunda kultivasi. Zhou Yan kehilangan sebuah cincin, dan kemudian pergi. Ye Xuan melihat cincin Qian Kun dan memeriksanya. Jumlahnya benar, sepotong tanah, 200.000 spar kualitas sedang, 20 adalah 4 juta spar kristal. Dan 306 yuan dan, ada juga 3 juta kristal Tiongkok. Jika Ye Xuan memurnikannya sepenuhnya, dia akan mendapatkan 7 juta kristal Tiongkok.
Song Chongjing bertanya dengan wajah sedikit merah dan bertanya dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa memurnikannya? Haha, kamu terlalu kecil untuk melihatku, bagaimana, aku khawatir aku tidak mampu membayarmu. Ye Xuan bercanda, meskipun dinasti Song tidak tahu berapa banyak uang, dia mengerti bahwa ini pasti sosok astronomi yang bahkan Song Cheng tidak dapat bayangkan. Lalu kamu ingin keluar sekarang? Song Chongjing menyeringai, ya, tetapi tidak untuk memurnikan, bagaimanapun, kamu baik-baik saja, ayo pergi bersama. Ye Xuan selesai, langsung meraih tangan kecil dinasti Song dan berjalan keluar. Song Chongjing mengedipkan matanya dan dengan penasaran bertanya, di mana? Menantang kejatuhan, oh, dinasti Song tidak bertanya lagi. Sekarang dia dan Ye Xuan telah menerobos ke tingkat dewa, dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang setengah langkah dan Yuanjing. Bahkan, mungkin, mereka dapat mengalahkan beberapa dewa biasa. Bagaimanapun, dia telah menggabungkan darah pedang, tingkat seni bela diri dipelajari secara langsung, dan integrasi, kekuatan tempur bukanlah jejak. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga menyempurnakan senjata darat baru, ini adalah pedang wanita, bernama Frost. Ini adalah yang dirancang khusus untuk dinasti Song, dan juga mengubah pedang nebula. Setelah beberapa saat, mereka datang ke pertempuran Tianzifu. Tidak banyak orang di Tianzifu. Selain dari 100 murid dalam daftar surga, ada juga selusin pendatang baru, yang sebagian besar adalah murid baru yang diterima dari Zhongzhou. Ye Xuan datang jauh-jauh, jalannya dingin dan bersih, dan setelah memasuki tantangan, itu masih sama. Namun, setelah dia melihat tantangan rumah Ling Qiao yang menjaga lutut yang duduk di sebelah ring, matanya cerah. Kakak, Ye Xuan masuk dan berteriak. Setelah mendengar hukum ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Dia melihat Ye Xuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Ye Xuan. Orang ini, tepat sebelum rekomendasi Ye Xuan ke tanah desa, bertanya, Ling Xiaofu melindungi hukum. Aku tidak berharap bertemu saudaraku di sini. Ye Xuan dengan cepat pergi. Setelah hari itu, dia adalah pertama kalinya dia melihat Mo. Meskipun aku bertemu untuk pertama kalinya setelah waktu itu, tetapi aku telah mendengar banyak hal tentangmu akhir-akhir ini. Mo bertanya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Wen Yan, Ye Xuan tertawa, dan baru-baru ini dia menjadi terkenal. Saudaraku, bagaimana kamu berkeringat? Pada saat ini, Song Xuan, di belakang Ye Xuan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagi dinasti Song, Mo bertanya secara alami untuk mengetahuinya. Dia menjelaskan, aku tidak bisa menembus alam dewa, jadi aku hanya bisa bekerja keras pada tubuh, dan aku berlatih latihan pemurnian. Latihan pemurnian tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh orang biasa. Ia harus memiliki kemauan yang kuat, karena latihan pemurnian tubuh adalah terus-menerus merobek otot dan memperbaikinya. Jika orang kebanyakan berlatih, saya khawatir ia akan pingsan. Ternyata begitu. Ye Xuan mengangguk sedikit, sebelumnya ia juga mencoba berlatih latihan pemurnian, itu terlalu tak tertahankan. Selain itu, ia awalnya memiliki darah 100 binatang buas, jadi latihan pemurnian tubuh tidak banyak berpengaruh padanya. Tampaknya Mo bukanlah barang perawatan umum untuk dan Yuanjing setengah langkah ini. Bagaimanapun, mereka hanya bisa menempuh jalan pemurnian. Benar, saudara, ramuan obat ini untukmu. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan botol ramuan obat. Ini, Mo bertanya sambil menatapnya dengan aneh. Ini adalah ramuan yang dimurnikan oleh adik laki-lakiku, yang dapat meningkatkan efisiensi pemurnian tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini sangat cocok untuk orang yang sedang berlatih tubuh. Jawab Ye Xuan. Mo bertanya setelah mendengarkan matanya tidak bisa tidak berbinar. Sekarang dia terjebak di titik kunci. Dia telah mencoba beberapa kali dan tidak dapat menerobos. Jika Anda menggunakan ramuan semacam ini, Anda mungkin berhasil. Oke, terima kasih banyak. Mo meminta untuk tidak sentimental, menerimanya langsung, dan kemudian bertanya, ya, apa urusanmu hari ini? Sekarang Ye Xuan berpikir bahwa dia akan menantang hari ini. Dia segera berkata, begitulah masalahnya. Kita telah memasuki rumah surga. Datanglah ke sini hari ini, saya ingin menantang. Oh, tantangan. Mo bertanya sedikit aneh, tetapi dia tidak banyak berpikir. Dia mengeluarkan daftar dan bertanya, siapa yang ingin kamu tantang? Potong aturannya dulu. Ye Xuan mendorong dinasti Song untuk maju. Aku.
Daftar hasil dinasti Song akhirnya terkunci di tempat ke-17 dalam daftar surga, dan kemudian menunjuk ke nama, seperti saudara ini. Jangan meminta mata untuk melihatnya, hampir tidak takut mati, hari ke-17 daftar tidak bergabung dengan kekuatan apapun, adalah orang yang tersebar. Namun, dia adalah Dewa Tanah. Song Simei, apakah kamu bercanda? Mo bertanya. Mu Sikyong, aku sangat serius. Kali ini aku pergi untuk memusnahkan para dewa binatang. Aku telah menerobos ke para dewa. Song Taijing tersenyum main-main, dia sangat berterima kasih untuk bertanya, lagi pula, itu adalah Mo yang bertanya. Mengaturnya dan Yesuan di halaman. Apa? Dewa dan, Mo bertanya sambil mendesah, merasa sedikit, dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dinasti Song, bahkan Yesuan juga sama. Dia sudah terkejut, dan dia menghilang hanya dalam beberapa bulan. Dia bahkan menerobos ke para dewa, dan ini memukulnya. Namun, dia juga melihat banyak dunia, dan segera kembali tenang, berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menghubungimu. Setelah selesai, dia langsung pergi. Santou, kamu sekarang sedang memadukan darah pedang, pedang telah meningkat pesat, kamu tidak boleh kalah, atau aku akan memukul pantatmu. Tangan kiri Yesuan langsung ditangkap oleh lengan dinasti Song. Pada saat yang sama, tangannya mulai berkeliaran dengan gelisah dan hampir menyelinap ke area terlarang, membuat dinasti Song takut dan dengan cepat melepaskan diri. Kamu orang jahat, kamu tidak diizinkan untuk menggerakkan tanganmu di luar. Song Chongjing melotot ke arah Yesuan, meskipun hanya ada sedikit orang di Tianzifu, tetapi bagaimana jika seseorang lewat? Yesuan tersenyum sedikit dan meremas hidung Xiao Qiongnya dengan lembut. Jadi, setelah kamu pulang, kamu bisa. Aku tidak bisa pulang. Kata Song Chongjing, tidak ingin berlama-lama pada topik ini, dan segera mengalihkan topik, saudara mana yang ingin kamu tantang? Mari kita lihat dulu. Yesuan menjawab dengan santai, tetapi dia sudah memiliki kandidat di dalam hatinya. Yah, kamu benar-benar membawaku untuk membuka jalan dan menguji kekuatan saudara-saudara itu. Song Chongjing sedikit marah. Yesuan buru-buru berkata, yang mana? Oke, aku sudah memilih seseorang, coba tebak. Song Chongjing melihat ekspresi Yesuan seperti senyum dan senyuman. Tiba-tiba, ada spekulasi di dalam hatinya. Dia berkata, kamu seharusnya tidak, apakah kamu mencoba menantang saudara Zhou Dongfeng, yang berada di urutan kelima dalam daftar hari ini? Haha, kamu benar-benar pintar. Yesuan Le harus menciumnya langsung di wajahnya yang lembut. Kamu gila, Tuan Zhou adalah pria kecil di dunia. Song Chong mengingat situasi hari itu. Takut pada apapun, hanya tantangan. Jika kamu kehilangan bulan yang besar, kembali lagi nanti. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dengan cara yang paling sederhana untuk membuat Song Taijing aman. Kalau begitu, berhati-hatilah. Dinasti Song tidak banyak bicara, kali ini dan kejadian-kejadian di dinasti Tang mungkin berbeda. Selain itu, dia masih sangat percaya diri tentang Yesuan, meskipun dia juga orang pertama kali, tetapi dia merasa bahwa kekuatan dia dan Yesuan tidak berada pada level yang sama. Segera, Mo meminta untuk kembali, dan membawa kembali dua orang. Seorang murid mengenakan kostum Tian Fufu, dan yang lainnya adalah tetua Ling Xiaofo. Apakah itu kamu, menantangku? Ketika murid itu masuk, dia melihat kedua pria itu berpelukan dan langsung bertanya, tetapi tatapannya jatuh pada Yesuan. Bukan aku, itu dia. Yesuan dan murid itu saling memandang dan melepaskan dinasti Song. Oh, ini baru pertama kali masuk ke negara ini. Tidak baik untuk mengkonsolidasikan wilayah. Ini tantangan. Murid itu jelas tidak senang karena dia dapat melihat bahwa kedua usia Yesuan lebih kecil darinya. Pada saat ini, sesepuh itu maju dan berkata, ternyata itu Song satu. Aku telah mendengar dari kakekmu. Prestasi masa depanmu tidak biasa. Kakek Xie Yan memuji. Song Chongjing berterima kasih. Yan, ketika Yesuan mendengar nama keluarga itu, dia juga langsung bereaksi. Orang tua ini, aku khawatir itu adalah dewa dari dinasti Yan yang agung, Yan Wende. Dikatakan bahwa dia sama dengan Song Cheng, dan dia adalah orang kuat dari Xiao Cheng. Yah, tantangan ini untukku menjadi wasit. Kalian bisa berhenti sekarang, jangan sakiti. Kata Yan Wende. Sekarang, murid itu bereaksi, siapa dinasti Song? Bukankah itu murid baru para tetua? Namun, dia tidak banyak berpikir,
sekarang dia hanya ingin cepat mengalahkan dinasti Song, dan kemudian kembali untuk terus berlatih. Song Chongjing dan murid ini pergi ke arena. Yan Wende juga melompat dan berkata, ketika kalian siap, mari kita mulai. Ketika suara itu jatuh, dinasti Song telah mengeluarkan es. Ini adalah pedang panjang wanita yang berani. Grounder, ketika saya melihat pedang panjang ini, murid itu juga sedikit melirik. Dia tidak menyangka bahwa dinasti Song memiliki sebidang tanah. Harus diketahui bahwa tidak banyak orang di rumah Ling Qiao yang memiliki tanah. Yang terpenting adalah dia tidak. Saat ini, wajahnya berubah, dan kemudian dia mengeluarkan pedang dari atas pedang. Jika Anda belum mulai bermain, Anda akan lemah pada peralatan. Hasil dari tantangan ini sulit dikatakan. Namun, saat ini, potong menstruasi, ganti senjata. Yesuan di bawah panggung tiba-tiba berteriak. Dinasti Song di peron juga sekilas, tetapi saat berikutnya dia memahaminya, dan kemudian langsung mengganti es dengan pedang musim gugur. Jangan berani bersumpah padaku. Murid itu sangat marah dan langsung menuju pedang. Orang yang mengenalnya juga memberinya julukan, yaitu Wu Qi, karena dia berlatih sepanjang hari, dan dia tidak mengasihani batu giok yang disayanginya. Dia pernah menghancurkan 100 putaran dengan Dewi para Dewa, dan akhirnya melakukan kesalahan. Karena itu, dia tidak akan berbelas kasihan terhadap dinasti Song. Melihatnya dan bergegas ke arahnya, wajah Song Tingjing juga mengembun, dan Dan Yuan di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan. Sebelumnya dia adalah benih dewa yang menyatu dengan pendekar pedang, kekuatannya telah meroket banyak. Namun, pengalaman bertarungnya masih agak tidak memadai, jadi Yesuan berpikir untuk membiarkannya berlatih kali ini. Kedua sosok itu bersentuhan seketika, kilatan dingin, dan suara benturan logam terus berdering. Yesuan di bawah panggung-panggung melihat penampilan yang tenang, dan dia cukup yakin tentang kekuatan dinasti Song. Dalam sekejap mata, kedua pria di panggung itu bertarung lebih dari selusin pukulan. Keduanya tidak menggunakan seni bela diri dan tampaknya berimbang. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Song mulai menang. Bagaimana mungkin pedang itu masih di atasku? Murid itu terkejut. Dia bekerja keras sepanjang hari untuk berlatih pedang. Hanya ada segelintir pedang di daftar surga. Tanpa diduga, hari ini, saya disalib oleh satu orang, dan dia agak curiga apakah kekuatannya mandek. Lihat triknya, pedang api. Murid itu tiba-tiba membungkus senjata itu dengan Dan Yuan dan kemudian mengeluarkannya. Pada saat itu, senjatanya tampak terbakar, dan ada bau samar terbakar. Namun, dinasti Song bukanlah vegetarian. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Dia melangkah mundur beberapa langkah, dan pedang panjang itu melambai beberapa kali. Ada bintang yang menyilaukan di depan. Saat pedangnya menusuk, bintang-bintang ini tiba-tiba tercabut, dan jumlahnya lebih dari selusin. Langkah ini terlalu cepat, dan lawan-lawan dinasti Song tidak dapat merespons. Mereka langsung dihancurkan oleh beberapa bintang. Untungnya, dia mengerahkan seni bela diri pertahanannya satu langkah lebih awal untuk maju melawan bintang-bintang. Namun, pembunuhan yang sebenarnya masih ada di belakang. Mematahkan pedang. Song Chongjing berteriak dalam hatinya, pedang panjang melambai, cahaya putih menyala, langsung memotong pedang lawan yang tampaknya terbakar. Kemudian, duri cepat, pedang bintang, serangan komet, ledakan, tiba-tiba ada ledakan besar di ring, dan sesosok langsung terlempar keluar. Itu adalah murid ke-17 dari daftar Tianzi. Faktanya, ketika dinasti Song menggunakan seni bela diri di kelas menengah, itu sudah menjadi pemenang, karena pihak lain tidak dapat menghentikan serangan. Namun, ini adalah tantangan untuk kejatuhan, bukan pertempuran hidup dan mati, jadi dinasti Song akan berbelas kasih, jika tidak pihak lain telah menjadi tubuh. Dinasti Song menang. Setelah Yan Wende menghancurkannya, dia berteriak keras. Memasuki ras manusia dan mengalahkan saudara-saudara dari kelas yang sama juga merupakan hal yang biasa. Bagaimanapun, sebelumnya telah ada beberapa level tantangan. Murid Tianzibang, yang dikalahkan oleh dinasti Song yang tidak memiliki peringkat, digantikan oleh peringkat, dan ia harus menantang yang lain. Namun itu tidak masalah. Yang penting adalah ia dikalahkan, kurang dari 1 menit. Aku kehilangan hatiku dan mengucapkan selamat tinggal. Ia berpegangan pada dinasti Song, dan kemudian dengan cepat pergi. Hanya dinasti Song yang juga menamparkan wajahnya, hanya untuk meledakkannya. Yesuan, aku menang.
Song Chongjing berteriak kaget dan langsung melompat ke pelukan Ye Xuan. Tidak buruk, memberimu hadiah. Ye Xuan tersenyum tipis, langsung melintasi poni untuk mencium keningnya. Ia juga sedikit terkejut, aku tidak menyangka dinasti Song menang dengan mudah. Darah pendekar pedang itu melampaui harapannya. Setelah integrasi darah kaisar pedang, pedang dinasti Song juga jauh lebih canggih. Kecepatan menggunakan keterampilan pedang tidak sebanding dengan orang biasa. Ngomong-ngomong, Ye Xuan sendiri belum menggunakan metode pedang bintang yang dipelajarinya setelah darah kaisar pedang, dan dia akan mencoba menguji kekuatannya. Pada saat ini, Yan Wende dan Mo Wen keduanya datang. Yang pertama terbatuk dan membuat Song Xuan takut untuk segera melepaskan Ye Xuan. Aku tidak menyangka kekuatannya meningkat begitu banyak. Ye Xuan, siapa yang kamu tantang? Yan Wende bertanya langsung. Mo bertanya juga sedikit penasaran. Dia merasa bahwa Ye Xuan akan lebih kuat dari dinasti Song. Hei, aku ingin menantang Tuan Zhou Dongfeng. Jawab Ye Xuan. Zhou Dongfeng adalah murid dan Cheng Xiaocheng, selebriti kelima dalam daftar hari. Itu juga misi Ye Xuan. Hanya dengan mengalahkannya, Ye Xuan dapat melihat tetua agung Ling Xiaofo, Lin Wenyu, kau yakin? Yan Wende bertanya dengan nada berbeda. Ya, Ye Xuan mengangguk dengan serius. Ia tidak mampu melakukan tantangan lompat katak. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggil Zhou Dongfeng secara pribadi. Yan Wende melihat Ye Xuan begitu percaya diri, dan segera menjauh. Dan Mo bertanya, sungguh mengejutkan bahwa ia tidak dapat berbicara. Kapan ia pergi, ia akan berpikir bahwa bocah dari hari yang sebenarnya akan naik ke alam ini dalam waktu yang sesingkat itu. Setelah beberapa saat, Yan Wende, yang telah pergi, kembali, dan membawa kembali seorang pemuda yang acuh tak acuh. Hari kelima dalam daftar, Zhou Dongfeng. Minggu ini, Dongfeng adalah jenius teratas dari rumah Ling Qiao, dan Yan Wende berada di alam yang sama. Selain itu, kekuatannya dikatakan telah mencapai puncak Xiao Cheng, seseorang, dan aku percaya bahwa ia akan segera dapat menerobos ke orang-orang. Setelah ia mengikuti Yan Wende ke medan tantangan, ia langsung jatuh ke Ye Xuan. Penampilan Ye Xuan yang acuh tak acuh membuatnya sangat tidak nyaman, dan pada saat yang sama mengingatkannya pada sebuah kalimat, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Oh, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Apakah itu alat pemurnian dan alkimia? Aku tidak akan mengajarimu apapun. Yang lain berpikir bahwa aku dapat menantang Zhou Dongfeng dengan santai. Zhou Dongfeng berkata dengan dingin di dalam hatinya. Aku telah melihat saudaraku. Setelah melihat kedatangannya, Ye Xuan juga dengan hormat mengepalkan tinjunya, karena dengan begitu dia dapat memanggil guru lainnya. Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai. Zhou Dongfeng berkata dengan tidak sabar, dan dia berjalan ke atas panggung. Di tepi Yan Wende tersenyum sedikit, jenius dan master umumnya akan memiliki kesombongan, seperti Ye Xuan, masih sangat sedikit orang. Karena pihak lain sangat cemas, Ye Xuan secara alami menemani. Hati-hati, bisik Song Chong, meyakinkan, kamu belum melihat ketangguhanku. Ye Xuan menepuk kepalanya dan kemudian berjalan. Ketika dia kembali ke Ling Qiao pada hari yang sama, Ye Xuan juga mengalami neropati. Dia memotong lengan kirinya. Kemudian, dia tidak meminum obatnya, tetapi langsung meletakkan tangannya yang patah kembali. Setelah beberapa saat, tangan yang patah itu diambil sendiri. Setelah beberapa menit, lukanya sembuh. Ini adalah ketahanan darah yang luar biasa. Song Caijing sedang menyaksikan penyambungan kembali lengan Ye Xuan yang patah, jadi dia tidak begitu khawatir. Sekarang Ye Xuan adalah darah senior, diikuti oleh darah atas dan darah dewa. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika darah bunga dinaikkan ke atas, akankah ada kondisi daging dan tulang, yaitu lengan yang patah. Jika demikian halnya, maka dia benar-benar kekuatan kecil yang tidak dapat dibunuh. Selama kuncinya tidak mengenai, dan dia tidak mati dalam sekejap, maka dia tak terkalahkan. Keduanya turun ke ring, dan kemudian, Ye Xuan mengeluarkan pedang nebula. Dan Zhou Dongfeng juga mengeluarkan dua senjata, itu adalah perangkat tanah. Minggu ini, Dongfeng berlatih 36 pedang seni bela diri tingkat prefektur, dan dia meningkatkannya menjadi pedang dua tangan. Maka dia harus dikenal karena kecepatannya. Ye Xuan menatap Zhou Dongfeng di depan matanya, dan berkata dalam hatinya. Karena pihak lain tidak menempatkannya di matanya, maka dia tidak perlu berbelas kasih.
Jika dia ingin bertarung, dia harus mengalahkan kepercayaan pihak lain dan membiarkannya hidup dalam bayang-bayang di masa depan. Pegang titik itu, jangan sampai napasmu terluka. Yan Wende di samping mengingatkannya. Dia tahu bahwa Ye Xuan adalah putra Ye Chong, dan dia juga merasa bahwa kekuatan Ye Xuan luar biasa, tetapi Zhou Dongfeng lebih tinggi dari Ye Xuan. Guru, tolong. Zhou Dongfeng memegang sepasang pedang dan berkata pelan. Saudara-saudara harus berhati-hati. Ye Xuan tidak tergoda, dan kecepatannya meledak dalam sekejap. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menggunakan seni bela diri tubuh, tetapi hanya memberkati Dan Yuan di kakinya. Namun, ini juga mengejutkan Zhou Dongfeng dan Yan Wende. Cepat, sangat cepat. Dalam sekejap mata, Ye Xuan telah bergegas ke depan Zhou Dongfeng. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Ye Xuan melambaikan tangan, puluhan bintang muncul, dan langsung menghantam Zhou Dongfeng. Zhou Dongfeng mengandalkan kecepatan serangan untuk makan, melambaikan tangannya dan memancarkan bintang-bintang ini dengan cara yang sangat cepat. Oh, ada dua sikat. Ye Xuan terkejut, tetapi ini hanya makanan pembuka, dan kemudian menjadi serius. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Ada puluhan bintang yang menjarah, Zhou Dongfeng tidak panik, tangannya bergantian menebas. Dan mudah untuk menyingkirkan sebagian besar bintang-bintang ini. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Saya melihat ada gelombang bintang lain yang datang kepadanya. Tembakan Ye Xuan begitu cepat sehingga dia harus keluar. Tentu saja, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menantangku, tetapi kamu terlalu lembut. Zhou Dongfeng berteriak dalam hatinya, dan bahkan dengan cerdik lolos dari gelombang bintang Ye Xuan, dan kemudian menyapu ke Ye Xuan. Ledakan 36 pedang. Pedang ganda Zhou Dongfeng keluar, dan dia menusuk 36 pedang dalam sekejap. Trik ini, tetapi seni bela diri dasar kotak tekanannya, hampir tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa sempurna, bahkan jika itu adalah wajah militer daceng-daceng. Trik ini juga harus diperlakukan dengan hati-hati. Dan Ye Xuan baru pertama kali masuk ke negara itu, bagaimana itu bisa diblokir? Namun, dia salah, dan dia sangat salah. Ye Xuan bukanlah orang biasa, tetapi tubuhnya, tetapi integrasi darah Raja Pejuang Senior, melesat lebih cepat dari Zhou Dongfeng. 36 pedang ini, semuanya diambil oleh pedang nebula. Apa? Ini tidak mungkin. Zhou Dongfeng terkejut. Gerakan terbaiknya diambil alih dan lawannya satu tingkat lebih rendah darinya. Dia tidak percaya. Juga terhadap Ye Xuan, dia memamerkan 36 pedang. Dia hanya ingin memberi Ye Xuan pelajaran, jadi dia tanpa ampun, tetapi kali ini, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan serangan ini meningkat setidaknya 50%. Namun, ini bukan telur. Ye Xuan masih memblokir semua 36 pedang ini, dan itu sangat mudah. Bagaimana pertarungan kanan dan kiri bisa dibandingkan dengan lengan kirinku? Coba trik ini. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan pedang nebula kedua dari cincin Qiankun. Saat berikutnya, tangannya hilang. Tidak, itu hampir sama dengan titik yang tidak dapat dilihat Zhou Dongfeng. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Ye Xuan mengulurkan tangannya, bintang dua kali lebih banyak muncul di depan Zhou Dongfeng, mengejutkan yang terakhir untuk segera menutup pertahanan. Namun, dia hanya bisa mengalahkan setengahnya, sementara setengah lainnya langsung dibombardir di tubuhnya. Hei, 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 satu persatu, suara teredam, dan seluruh orang Zhou Dongfeng terus mundur. Pakaian di tubuhnya sudah meledak, memperlihatkan tubuh yang penuh bekas luka. Pada saat ini, mulut Ye Xuan sedikit terangkat, dan tangan kanannya mengangkat duri. Komet itu mengenai. Seberkas cahaya langsung jatuh ke dada Zhou Dongfeng dan menerbangkannya. Putong, Zhou Dongfeng tidak jatuh di luar ring, tetapi Ye Xuan mengikutinya dari dekat dan langsung meletakkan pedang nebula di tangannya di lehernya. Zhou Sidi, kamu kalah. Ye Xuan menggunakan nada datar. Ketika suara ini jatuh ke telinga Zhou Dongfeng, itu juga membuat tubuhnya gemetar. Dia adalah pria kecil, tetapi dia dikalahkan oleh Ye Xuan, orang pertama yang memasuki dunia. Sungguh memalukan bahwa tantangan lompat katak telah terjadi padanya. Zhou Dongfeng muram dan tidak berbicara. Dia memanjat dengan diam-diam dan berjalan menuruni ring dengan diam-diam dan pergi dengan diam-diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai akhir. Namun,
hatinya telah bersumpah bahwa dia akan menang kembali. Namun, kesulitan ini tidak sebesar itu. Melihat kepergian Zhou Dongfeng, Ye Xuan juga berkata dalam hatinya, darah tinggi benar-benar batu loncatan yang besar, sehingga kekuatanku telah meroket pesat. Jika kamu menggunakannya, kamu mungkin juga dapat membuat perbedaan besar dengan orang lain. Yang kuat adalah pertempuran. Dia sangat puas dengan kekuatan ini. Namun, dia tidak tertarik untuk menentukan peringkat daftar tanah. Kali ini dia menantang tempat kelima dalam daftar, tetapi juga untuk melihat para tetua. Di bawah panggung, Song Chongjing, Yan Wende, dan Mo Wen, ketiganya sudah berada di tempat yang sama. Awalnya mereka tidak berpikir bahwa Ye Xuan bisa menang, tetapi Ye Xuan melakukannya, dan itu masih bagus. Kamu benar-benar menang. Song Chongjing menatap Ye Xuan, yang sedang berjalan menuruni panggung. Ingat, aku memiliki kepercayaan diri di masa depan. Ye Xuan dengan lembut mencubit wajah merah muda dinasti Song. Oh, untungnya, aku tidak bertaruh denganmu kali ini. Song Chongjing berbisik, dan dia telah belajar sepanjang waktu baru-baru ini, yaitu, dia tidak boleh bertaruh dengan Ye Xuan. Tidak, dia telah kehilangan dirinya sendiri. Ye Xuan tersenyum 2 kali dan kemudian berbalik, kakak senior, tolong beri aku token peringkat. Jangan bertanya, langsung mengambil token sifat dari cincin Qian Kun, dan kemudian kehilangannya. Yang ini adalah peringkat tanda daftar tanah, hanya 1 kata hari dan 1 angka terukir di atasnya, 5. Yang kelima dalam daftar hari, Ye Xuan. Sekarang, dia bisa pergi ke para tetua. Terima kasih saudara-saudara, senior, saya masih punya barang, saya akan mengambil langkah pertama. Ye Xuan mengepalkan kedua pria itu, lalu menarik dinasti Song dan pergi. Mau bertanya mungkin tidak tahu, tetapi Yan Wende dapat mengerti bahwa Ye Xuan akan menemukan para tetua. Jenius adalah seorang jenius, baik ayah maupun anak adalah jenius, saya telah hidup dengan anjing. Yan Wende menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Xuan masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhou Dongfeng, yang berarti dia bisa mengalahkannya. Setelah meninggalkan medan tantangan, Ye Xuan bergegas menuju Ling Xiaofeng, yang tinggal di gedung tinggi Ling Qiao. Sekarang Song Zongjing sudah menyadari bahwa tujuan sebenarnya Ye Xuan ke Ling Xiaofo adalah untuk menemukan Lin Wenyu dan kemudian mencari tahu keberadaan Ye Chong. Dinasti Song juga sangat ingin tahu, ayah Ye Xuan, apa kekuatannya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan melangkah ke rumah Ling Qiao, dan kemudian dia langsung menemukan rumah para tetua. Para tetua dari para tetua, Zhou Yan, baru saja keluar dari rumah dan bertemu dengan Ye Xuan. Bagaimana bisa kamu? Para tetua sedikit terkejut. Ye Xuan juga omong kosong, langsung kehilangan token di masa lalu. Zhou Yan mengambil token itu dan melihatnya. Dia meledak dengan gembira dan berseru, yang kelima di langit. Ye Xuan, apakah kamu telah mengalahkan Zhou Dongfeng? Tuan, itu saja. Song Chongjing dengan lembut memegang tangan Ye Xuan dan berkata dengan sangat bangga. Ini, Zhou Yan berhenti sejenak, dan dia dan Ye Xuan Cai baru saja melihatnya. Aku tidak menyangka itu terjadi 2 jam kemudian. Ye Xuan mencapai tempat kelima hari itu, yang terlalu palsu. Sebelum para tetua, kamu mengatakan sebelumnya, selama aku, kata Ye Xuan. Tetapi sebelum dia selesai, dia disela oleh Zhou Yan, aku tahu bahwa kalian berdua maju untuk menunggu sebentar. Ketika dia selesai, dia pergi dengan cepat. Kecepatan ini, bahkan Ye Xuan tidak bereaksi, itu layak untuk para tetua rumah Ling Qiao, yang sangat kuat dari Didan. Ye Xuan dan Song Dian masuk tanpa basa-basi dan menunggu di dalam. Putusan, kamu telah berada di para tetua untuk sementara waktu, tetapi dia tampaknya tidak memberimu apapun. Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Ya, Song Chongu mengangguk. Ye Xuan melanjutkan, begitulah cara melakukannya. Tunggu dia memesan sesuatu, setidaknya datang ke pintu ke tingkat seni bela diri. Kalian, berapa umurmu yang berpikir untuk mengadu domba orang lain? Song Zongjing berbalik dan menatap Ye Xuan dengan tenang. Aku tidak membantumu. Kau juga dewa berusia 18 tahun. Kakakmu diperkirakan lebih cepat. Jangan gantung dia. Bukankah dia murahan? Ye Xuan berbisik. Ini tidak boleh didengar oleh orang lain, kalau tidak, itu akan menyedihkan. Namun, sebagai tetua Ling Xiaofo, pasti ada tingkat seni bela diri di tingkat sekolah menengah. Sebagai murid terbaik dari kualifikasinya,
dinasti Song secara alami fokus pada pelatihan. Sekitar 10 menit kemudian, para tetua Taisang kembali sendirian. Kepala sudah setuju, tetapi itu hanya mengizinkanmu pergi ke Wenyu. Sejauh dia tidak bisa melihatmu, aku harus mengandalkan keterampilanmu sendiri. Para tetua membawa kembali kata-kata itu. Aku tahu, Ye Xuan mengangguk. Jika para tetua tidak melihatnya, dia tidak akan bisa membantu. Baguslah. Para tetua mengangguk dan melanjutkan, kau bisa datang kepadaku. Pasti sudah 3 kali. Kau bisa menemukan hutan bambu saat kau masuk ke salah satu dari 2 jalan yang berliku. Bulan akan tinggal di hutan bambu. Terima kasih sudah diberitahu oleh para tetua. Ye Xuan berkata, dia langsung pergi. Adapun dinasti Song, itu ada di sini. Setelah meninggalkan kediaman para tetua, Ye Xuan kembali dari jalan semula, lalu menemukan jalan lain dan masuk ke dalam. Pada titik ini, suasana hatinya juga sedikit bersemangat. Aku tidak tahu apakah Lin Wenyu akan melihatnya atau membunuhnya. Ini adalah pertanyaan yang layak dipertimbangkan. Namun, Ye Xuan harus masuk. Dia berlari sekitar 5 menit, dan ternyata itu adalah hutan bambu. Namun, hutan bambu ini tidak berwarna hijau, melainkan oranye kuning, seperti daun yang jatuh. Ye Xuan melangkah masuk, dan melihat sekeliling sebentar. Dia menemukan bahwa bambu-bambu aneh ini semuanya adalah harta surga dan bumi. Kekuatan langit dan bumi di sini jauh lebih berlimpah daripada tempat lain di Ling Xiaofeng. Setelah memasuki hutan bambu, dia mencari arah. Bambu oranye kuning itu tinggi dan lebat, dan masih ada kabut yang belum larut di hutan bambu. Ye Xuan telah pergi selama lebih dari 10 menit dan belum menemukan tempat bagi para tetua. Palung, itu tidak akan hilang, indera arahku masih baik-baik saja. Ye Xuan merasa tidak berdaya di dalam hatinya, dia memikirkan putaran itu, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang perlu dipaksakan dalam keputusasaan. Ye Xuan harus menukar kompas pemandu dalam sistem fagositosis, yaitu kompas. Namun, ketika dia mengeluarkannya, seluruh hati orang itu menjadi dingin. Saya melihat bahwa jarum merah pada kompas pemandu ini mulai tidak menentu, menunjuk ke selatan, menunjuk ke timur, dan sisi mana yang selatan. Sekarang, Ye Xuan memiliki sedikit pemahaman. Hutan bambu ini tidak biasa. Itu harus menjadi misteri, ditambah dengan bambu yang lebat, sehingga para penyerbu tidak dapat terus bergerak ke satu arah. Ketika mereka berjalan-jalan, mereka akan kembali ke suatu tempat. Nenek, aku tahu bahwa kepala itu tidak berperilaku baik. Ternyata masih ada tangan seperti itu. Namun, darah para guru seniorku tidak menemukan petunjuk apapun. Tampaknya tetua ini juga ahli dalam formasi. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, tetapi dia masih memiliki metode lain. Saat ini, dia mengeluarkan pedang nebula dan kemudian mengeluarkan penembak jitu. Penembak jitu ini menghancurkan bekas pedang panjang dari tanah. Selama Anda mengikuti jejak pedang, Anda tidak akan berkeliaran. Namun, hutan bambu ini tidak sesederhana itu. Ye Xuan terus maju dengan beberapa jejak pedang. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berbalik secara ajaib. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan pergi ke bazar Anda di malam Gobi. Jejak pedang itu lurus, dan itulah yang mengembalikan saya. Benarkah hutan bambu ini adalah bumi? Ye Xuan memutar matanya. Karena metode ini tidak berhasil bagi yang tersesat, maka dia memiliki rencana darurat. Saat ini, dia pergi ke tepi bambu dan kemudian mengulurkan tangan, melahap. Bambu-bambu ini adalah harta surgawi, dan mereka melahap titik-titik yang dapat ditelan. Tetapi saat berikutnya, ketika Ye Xuan mendengar nada dalam benaknya, dia sudah menangis. Bambu ini bahkan telah menetapkan larangan pada pasukan, yaitu, tidak dapat diisi oleh belenggu, juga tidak dapat ditelan. Ye Xuan tidak percaya pada kejahatan, dan dia mencoba untuk menghancurkannya pada bambu ini, tetapi dia melihat bahwa pedang nebula tidak melukai bambu itu. Susunan kerajaan. Ye Xuan terkejut dan hatinya sangat terkejut. Hutan bambu ini memiliki susunan berkabut, susunan terlarang, dan daya tarik. Sekarang ada susunan pertahanan lainnya. Dengan begitu banyak susunan hukum, adalah mungkin untuk menumpuknya bersama-sama. Bakat tetua ini terhadap hukum mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek, masalah, aku tidak menyangka tetua ini begitu mahir dalam hukum. 4 ditumpangkan. Ye Xuan berpikir, yaitu, mencari 2 bambu yang dekat, dan kemudian memanjat, tetapi dia memanjat dan merangkak, dan menemukan bahwa bambu ini tidak dapat melihat kepalanya,
seberapa tinggi Nima ini? Fantasi, susunan magis lainnya, bambu ini tidak bisa memanjat kepala. Hati Yesuan hancur. Tuannya dalam regu telah dipromosikan ke tingkat lanjut, masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tetua ini, apakah ini terlalu membosankan? Ini, sudah pertempuran kelima. Yesuan menghela nafas dan kemudian tergelincir turun dari bambu, dan ketika dia hendak mendarat, dia tiba-tiba melihat tanah berubah. Tanah aslinya tiba-tiba berubah menjadi lumpur, tidak, tepatnya rawa, karena dia melihat seekor buaya. Itu susunan magis, aku akan mengambilnya. Yesuan memeluk bambu dengan cepat, tidak berani jatuh, karena takut dimakan oleh gigitan, dan kemudian tidak pernah pulih. Ada beberapa metode yang tidak berhasil. Tampaknya dia hanya bisa bertahan hidup dengan bambu ini dan menunggu penyelamatan. Tidak, ada cara lain. Ini adalah pilihan terakhir yang tidak ingin digunakan Yesuan, tetapi juga tingkat keberhasilan tertinggi. Ini adalah pembunuhnya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan. Tetapi untuk saat ini, tampaknya dia tidak diizinkan untuk mempertimbangkannya. Nenek, memaksaku untuk melakukan trik, aku tidak akan mempercayainya. Dalam hati Yesuan, dia kemudian memadatkan dan Yuan di tenggorokannya dan kemudian berteriak keras, Tetua Agung, murid Tian Xuan, Yesuan ingin bertemu. Suaranya memekakkan telinga, dan diperkirakan seluruh puncak dapat didengar. Ini adalah pembunuhnya, tetapi pembunuh ini belum digunakan. Melihat hutan bambu tidak bereaksi, Yesuan berteriak lagi, Tetua Agung, Ye Chong adalah ayahku. Ye Chong adalah pembunuhnya yang sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Wenyu tidak akan mendengarkan. Suaranya bergema di atas hutan bambu, tetapi setelah 10 detik tidak ada reaksi. Aku menghapus, pembunuhnya tidak berguna, tetua ini terlalu tidak bisa dipercaya. Yesuan tidak punya apa-apa untuk dikatakan, sepertinya tetua ini tidak akan melihatnya. Jika demikian, maka dia hanya bisa menunggu penyelamatan dari para tetua. Bagaimanapun, dia adalah dewa termuda di pemerintahan Ling Qiao, tidak ada seorang pun. Mati dan mati. Di dalam hati Yesuan, dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan seluruh orang itu jatuh ke rawa. Puluhan buaya di rawa sudah tergesa-gesa, dan baskom darah terbuka lebar, siap membelah Yesuan. Namun, ketika Yesuan jatuh, lingkungan di hutan bambu mulai berubah sedikit demi sedikit. Segera, itu mengubah tampilan. Kabut tersebar, rawa hilang, dan dia juga jatuh ke tanah. Tidak, harus dikatakan bahwa dia terbaring di tanah. Yesuan takut untuk bangun dari tanah, menepuk-nepuk debu, lalu berbalik dan melihat ada kabin yang jaraknya lebih dari 20 meter, dan dia berjarak lebih dari 10 meter dari pintu masuk. Sekarang, Yesuan akhirnya mengerti. Ternyata tidak banyak formasi di hutan bambu ini. Hanya ada satu susunan nyata, dan itu adalah susunan ajaib. Dia berani merasakan bahwa dia telah berputar di tempat yang sama, dan kemudian dia berbaring sendiri. Tetapi yang aneh adalah, mengapa kemampuan posisi kelelawar super suara tingkat lanjut tidak berlaku. Fantasi yang bagus dan brilian, kupikir itu adalah super posisi 5. Yesuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Ada sedikit ahli taktik, dan bagus untuk dapat meletakkan dua susunan di ruang yang sama. Ada lebih sedikit 3 susunan, apalagi 4 ledakan, karena begitu banyak susunan mudah runtuh dan runtuh. Setelah itu, efek dari satu metode susunan tidak. Hei, pada saat ini, pintu kabin kayu tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang wanita keluar dari dalam. Wanita ini terlihat seperti berusia 30-an, wajahnya bagus, tetapi kepalanya penuh dengan rambut putih. Ekspresinya sangat tenang. Dia menatap Yesuan dengan matanya yang murni. Aku telah melihat para tetua. Yesuan bergegas memegang tinjunya. Tak perlu dikatakan, orang di depannya pasti Lin Wenyu, tetua agung Ling Qiao. Tidak, seharusnya dia dipanggil Lin Si sekarang. Kamu, apakah putranya? Para tetua perlahan berbicara. Ya, Yesuan mengangguk langsung, dia merasa bahwa tetua itu seharusnya tidak membunuhnya. Mengapa kamu di sini? Para tetua bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Ini, Yesuan berhenti sejenak dan menjawab, ayahku meninggalkan surat dan dia memintaku untuk datang kepadamu. Apakah kamu ingin tahu kemana dia pergi? Tetua itu bertanya lagi. Yesuan mengangguk.